Assalamualaikum teman-teman. Untuk mata kuliah Ekonomi Internasional kali ini, kelompok 4 akan membahas mengenai pendapatan nasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing. Sebelum memasuki materi, selanjutnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu adalah Anastasia Renata Putri, yang kedua Pertiwi Irma Febrianti, yang ketiga Almuzayana, yang keempat Ika Srihastuti, yang kelima Indra Ahmad Imani, yang keenam Julaiha Nuraini, dan yang terakhir Muhammad Nasri. Oke teman-teman, untuk pokok pembahasannya yang pertama yaitu mengenai pendapatan nasional, yang kedua yaitu neraca pembayaran, dan yang ketiga yaitu pasar valuta asing. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga yang berasal dari faktor produksi dalam satu periode. Nah, di sini ada 3 pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu ada pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan produksi, yang ketiga yaitu ada pendekatan pengeluaran. Selanjutnya yaitu ada transaksi berjalan, current and count. Nah, menurut Bank Indonesia pada tahun 2008, transaksi berjalan current and count mengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal dari transaksi barang dan jasa, good and service, pendapatan, income, dan transfer berjalan, current transfer, dengan bukan penduduk. Komponen transaksi berjalan adalah neraca perdagangan, jasa-jasa pendapatan, dan transfer berjalan. Baik, selanjutnya yaitu ada hubungan antara national income and counting dengan transaksi berjalan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi surplus atau defisit neraca transaksi berjalan juga dapat dilihat dari hubungan antara neraca pembayaran dan pendapatan nasional, di mana di sini pada keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, terus keterangan C sama dengan konsumsi swasta, terus keterangan G sama dengan konsumsi pemerintah, terus di sini ada keterangan I sama dengan investasi, dan keterangan X sama dengan ekspor, yang terakhir yaitu keterangan M sama dengan impor. Dalam hal ini diasumsikan bahwa neraca transaksi berjalan hanya merupakan neraca perdagangan barang dan jasa, maka akan muncul persamaan baru yaitu pendapatan nasional ditambah dengan konsumsi swasta, ditambah konsumsi pemerintah, ditambah investasi, dan ditambah neraca transaksi berjalan. Kemudian konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah akan berpindah ke ruas sebelah kiri yang akan memunculkan persamaan baru, yaitu pendapatan nasional dikurangi dengan konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah sama dengan investasi ditambah dengan neraca transaksi berjalan. Apabila pendapatan nasional dikurangi konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah sama dengan saving atau tabungan, sehingga dapat diperoleh persamaan baru yaitu saving atau tabungan sama dengan investasi ditambah dengan neraca transaksi berjalan, atau neraca transaksi berjalan sama dengan saving atau tabungan dikurangi dengan investasi. Terjadinya surplus transaksi berjalan apabila investasi tersebut lebih kecil daripada tabungan, sehingga kebutuhan investasi dapat ditutupi melalui tabungan tersebut. Sedangkan pada kondisi defisit, transaksi berjalan terjadi apabila investasi lebih besar daripada tabungan, sehingga untuk menutupi kebutuhan investasi yang lebih besar tersebut diperlukan sumber pendanaan lain, yaitu utang luar negeri. Selanjutnya, ada konsep kesenjangan tabungan investasi. Kesenjangan tabungan dan investasi ini terjadi karena rendahnya saving atau tabungan di salah satu pihak tabungan domestik, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dana untuk pembiayaan investasi domestik yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, terbentuklah kesenjangan tabungan dan investasi, di mana saving atau tabungan dikurangi investasi kurang dari 0, atau dapat dikatakan bahwa saving atau tabungan lebih kecil daripada investasi. Kesenjangan tabungan dan investasi tersebut
dapat bernilai positif yang berarti surplus dan bernilai negatif yang berarti defisit ataupun bernilai nol artinya seimbang. Terjadinya kesenjangan antara tabungan dan investasi sebagai akibat dari adanya defisit ataupun surplus yang berasal dari tabungan dan investasi itu sendiri. Tabungan domestik yang dihimpun baik dari masyarakat maupun swasta melalui mobilitas modal perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan juga yang berasal dari pemerintah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan anggaran pembangunan. Besarnya kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Untuk itu, kesenjangan tabungan dan investasi dapat bernilai positif, yaitu surplus, dan bernilai negatif atau defisit ataupun bernilai nol atau seimbang. Nah, selisih antara tabungan dan investasi disebut juga arus modal keluar neto atau net capital outflow, dan disebut juga sebagai investasi asing neto atau net foreign investment. Apabila arus modal keluar neto tersebut positif, artinya tabungan tersebut lebih besar daripada investasi, maka kita perlu melakukan pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Nah, apabila arus modal keluar neto tersebut negatif, artinya investasi lebih besar daripada tabungan, maka kita perlu melakukan pinjaman dari luar negeri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesenjangan tabungan dan investasi. Nah, faktor yang pertama yakni FDI atau Foreign Direct Investment, yang merupakan arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. FDI dikatakan dapat mempengaruhi kesenjangan tabungan dan investasi karena penanaman modal asing dikatakan justru menurunkan tingkat tabungan maupun investasi domestik di negara tuan rumah. Menurut Todaro dan Smith pada tahun 2006, dampak dari adanya FDI adalah terpicunya tingkat konsumsi domestik yang akan menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Nah, faktor yang kedua yakni faktor inflasi. Apabila inflasi yang terjadi ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif, mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja dan menabung serta berinvestasi. Namun sebaliknya, apabila terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian pada suatu negara dapat kacau dan dapat melemahkan perekonomian di suatu negara. Orang menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung, atau mengadakan investasi dan mengadakan produksi. Hal itu karena harga meningkat dengan cepat. Kemudian faktor yang selanjutnya yakni faktor total populasi. Sesuai dengan model Solo, populasi dianggap sangat berpengaruh terhadap tingkat tabungan suatu negara. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya populasi yang berkualitas mampu memicu tingkat tabungan dan investasi domestik. Kemudian faktor yang terakhir yakni pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi kesenjangan tabungan dan investasi domestik karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya sehingga mampu meningkatkan investasi domestik yang saat ini kurang baik. Nah, selanjutnya yakni hubungan antara saving investment gap dan current accounts. Dalam perekonomian terbuka, pastinya terdapat kerjasama internasional seperti kegiatan perdagangan luar negeri yakni ekspor dan impor. Nah, selisih antara ekspor dan impor tersebut ditulis dalam sebuah neraca khusus yang sering disebut dengan neraca transaksi berjalan atau current accounts balance. Nah, current accounts balance sendiri itu sering disingkat menjadi current accounts yang diberi simbol CA. Secara sistematis, definisi CA adalah sebagai berikut. CA sama dengan EX min IM, yang dapat disimpulkan current accounts merupakan selisih dari ekspor dan impor. Hubungan antara kesenjangan tabungan dan investasi domestik dengan neraca transaksi berjalan dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. Sikap sama dengan CA. Sikap sendiri merupakan saving investment gap yang sejalan dengan current accounts.
Nah, dari persamaan tersebut terlihat bahwa kesenjangan tabungan dan investasi sejalan dengan keseimbangan current accounts atau neraca transaksi berjalan. Selanjutnya yakni neraca pembayaran. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Neraca pembayaran atau balance of payment menurut Nopidin pada tahun 2010 merupakan catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, setiap pencatatan dicatat dengan menggunakan pencatatan ganda atau double entry. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penyusunan neraca pembayaran. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui aliran sumber daya suatu negara. Berdasarkan neraca pembayaran, maka kita dapat melihat seberapa besar aliran sumber daya suatu negara dengan negara lain, sehingga dapat diketahui negara tersebut sebagai negara pengekspor barang atau modal, atau sebaliknya yaitu sebagai pengimpor barang atau modal. Yang kedua yaitu ada untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Nah, dalam mengamati perkembangan neraca pembayaran, maka dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Nah, bertambahnya atau berkurangnya posisi cadangan devisa itu terkait dengan surplus atau defisit suatu neraca pembayaran. Nah, apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah daftar atau neraca yang berisi tentang perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor dalam jangka waktu selama 1 tahun. Yang kedua yaitu ada neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga yaitu ada neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, dan hadiah-hadiah dari luar negeri. Yang keempat yaitu neraca lalu lintas modal. Nah, neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dari segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Yang kelima yaitu ada neraca lalu lintas moneter, yaitu sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari neraca pembayaran. Yang pertama yaitu ada neraca pembayaran defisit, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri lebih besar daripada transaksi penerimaan luar negeri. Yang kedua yaitu neraca pembayaran surplus, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi pembayaran luar negeri lebih kecil dari transaksi penerimaan luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu pembayaran neraca seimbang, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi pembayaran luar negeri sama dengan transaksi penerimaan luar negeri. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan sebuah keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Selanjutnya adalah pasar valuta asing atau falas. Valuta asing atau falas adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi keuangan internasional dan ada pada catatan nilai tukar atau kurs secara resmi pada bank sentral. Pasar falas merupakan pasar mata uang dari berbagai negara.
Selanjutnya nilai tukar atau kurs. Menurut Bank Indonesia, nilai tukar atau yang biasa disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah peran nilai tukar dalam perdagangan internasional. Seperti yang kita ketahui, definisi perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau institusi dari suatu negara berdasar kesepakatan bersama. Dalam kondisi tersebut, setiap negara melakukan kegiatan ekspor dan impor atau biasa disebut sebagai perdagangan internasional. Melalui perdagangan internasional tersebut, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan di negaranya. Berbeda dengan menjalankan perdagangan di negara sendiri yang hanya menggunakan satu mata uang saja. Perdagangan internasional memungkinkan menggunakan beberapa mata uang negara asing, sehingga untuk menentukan acuan satuan nilai tukar pada perdagangan internasional diperlukan salah satu mata uang suatu negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan interest parity condition dengan keseimbangan nilai tukar. Di sini, interest parity condition merupakan suatu situasi di mana selisih suku bunga positif di pusat moneter di negara asing sama dengan diskonto berjangka terhadap valuta asing dari negara di mana pusat moneter itu berada. Kondisi paritas suku bunga atau interest parity condition, dengan kata lain, pada pasar valuta asing, keadaan ini merupakan keadaan keseimbangan di mana deposito dari semua mata uang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan nilai tukar. Interest parity di sini adalah kondisi ketika suku bunga domestik sama dengan suku bunga di negara lain. Dalam acuannya di sini kita menggunakan acuan suku bunga dolar Amerika Serikat setelah menyesuaikan ekspektasi dari nilai tukar. Jadi ketika kondisi interest parity tercapai, maka tidak ada bedanya menabung dalam aset rupiah maupun aset dolar. Secara matematis, Krugman mendefinisikan kondisi interest parity sebagai berikut. RRP di sini merupakan rate of return asset dalam bentuk rupiah sama dengan R US dollar, yaitu rate of return asset dalam bentuk dolar, ditambah ERP per US dollar. Di sini menyimbolkan nilai tukar expectation, atau data ini umumnya dicari dengan menggunakan data forward, dikurangi ERP per US dollar. Di sini sebagai nilai tukar yang berlaku saat ini. Apabila nilai tukar sisi kiri dan kanan persamaan di atas bernilai sama, maka tercipta kondisi interest parity. Implikasinya tidak ada perbedaan keuntungan antara aset Amerika Serikat dengan Indonesia. Sebaliknya, jika sisi sebelah kiri lebih besar dari sisi sebelah kanan, maka lebih menguntungkan untuk berinvestasi di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zulaiha. Kali ini selanjutnya tentang pengaruh suku bunga dan ekspektasinya terhadap nilai tukar. Tingkat suku bunga diatur oleh Bank Sentral. Tingkat suku bunga sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Tingkat suku bunga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Jika semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi pula nilai tukar mata uang di negara tersebut. Namun, jika tingkat suku bunga turun, maka nilai tukar mata uang di negara tersebut juga akan menurun. Selanjutnya yaitu pengaruh kenaikan tingkat suku bunga. Nah, di sini ada contoh, yaitu tingkat suku bunga euro sebesar 0,50% dan dolar Australia 2,75%. Jika Bank Sentral kawasan euro menaikkan tingkat suku bunga sebesar 0,25%, maka suku bunga euro menjadi 0,75%. Dan tingkat suku bunga Australia tidak berubah. Maka kenaikan tingkat suku bunga euro akan menarik para investor untuk memindahkan aset investasinya seperti saham,
properti atau mata uang lainnya ke mata uang euro karena investor ingin mendapatkan keuntungan dari kenaikan tingkat suku bunga tersebut. Walaupun suku bunga euro lebih rendah dari suku bunga Australia, namun perubahan tingkat suku bunga tersebut menyebabkan permintaan akan mata uang euro di level konsumen meningkat, sehingga nilai tukar euro terhadap dolar Australia juga naik. Selanjutnya, pengaruh penurunan tingkat suku bunga. Sebaliknya dari contoh sebelumnya, jika bank sentral kawasan euro menurunkan tingkat suku bunga semisal 0,25%, jika sebelumnya tingkat suku bunga sebesar 0,50%, maka suku bunga euro menjadi 0,25%. Maka para investor akan segera melepas kepemilikannya atas mata uang euro dan beralih ke jenis aset seperti saham, properti atau mata uang lainnya yang tingkat suku bunganya lebih tinggi. Jika ini terjadi, maka nilai tukar euro akan melemah. Nah, itu tadi materi mengenai pendapatan nasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing yang dipaparkan dan dijelaskan oleh kelompok 4. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan dari kelompok kalian?